Baik, selamat datang kepada kakak-kakak semua dan saya ucapkan terima kasih dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita akan berdoa yang dibawakan oleh Kak Dilianus kepada Kak Dilianus memimpin kita dalam doa. Lagi kurang sehat ini Kak Fasil. Baik, terima kasih dan kepada Kak Eka untuk membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Eka yang memimpin kita dalam doa dan tentunya ini adalah pertemuan terakhir bagi kita di mana awalnya kita sudah memulai dan sebentar lagi kita akan juga mengakhiri pertemuan PKG PJOK lewat tatap maya atau di acara virtual ini. Dan tentunya saya ucapkan selamat bergabung kepada kakak-kakak dan selamat kita belajar di dalam pembelajaran PJOK ini dengan penuh rasa sukacita dan tanggung jawab bersama. Jadi saat ini kita masuk pada satu JP dan nanti sekaligus kita akan penutupan jimit ya, penutupan jimit sebanyak 19 kali di luar dari tatap muka. Dan kepada kakak-kakak pada saat ini kita akan jimit atau kita akan tatap maya dalam rangka kegiatan PKG PJOK kelas 1 Kabupatennya Selatan, di mana pada hari ini hari Selasa tanggal 26 bulan 11 tahun 2024 dengan materi kita pada saat ini refleksi bukti karya. Izinkan saya kepada kakak-kakak untuk membagikan atau membagikan layar kepada kakak-kakak untuk kita berdiskusi ya. Berdiskusi tentang refleksi bukti karya apa saja yang kita alami di dalam pembuatan bukti karya kita sehingga kita bisa kita tautkan di PMM sehingga dalam kegiatan kita itu bagian dari tugas peserta atau kakak-kakak semua. Ya, sebelum saya lanjutkan, apa yang kakak tanya Kak Dilianus Gorifa, dipersilakan. Begini Kak Fasil. Ya. Coba mengerjakan tugas yang sudah dikirim di WA Group itu. Dan saya juga kurang tahu entah gara-gara jaringan itu ketika saya kerjakan error. Hanya itu ya? Ada lagi Kak? Masih ada sih, nanti kulanjutkan nanti. Oh baik, terima kasih Kak. Mungkin dari awal mungkin kakak belum mengerjakan tugas sehingga untuk langkah selanjutnya tentunya tidak bisa dikerjakan, harus dari awal. Dan tentunya mungkin juga sekalipun ini maka tentu ya dipersilakan untuk mengerjakan tugas dari awal. Kalau memang itu bisa lagi ya, kalau memang itu bisa karena memang ada juga batas pengerjaan. Jadi tentu siapa tahu nanti kakak bersyukur bisa mengerjakan tugas yang selama ini kurang lebih kita jimit
18 kali dan hari ini 19 kali, maka tentunya mungkin banyak pekerjaan atau tugas yang ada di LMS. Jadi silakan nantinya dibuka, apalagi nanti refleksi bukti karya ini adalah menjadi tugas yang berat bagi kita untuk bagaimana cara kita membuat suatu bukti karya di PMM sehingga nanti bisa kami lihat di sini. Jadi tentunya kalaupun ragu nantinya silakan koordinasi kepada kakak-kakak yang sudah selesai. Saya sebutkan saja Kak Eka yang pertama menyelesaikan aksi atau bukti karya, dan setelah itu Kak Suasani, dan berikutnya yang disampaikan tadi Kak Justus. Artinya silakan koordinasi kepada mereka ataupun kepada yang ini. Tentunya kepada kita semua paling terpenting ada nggak niat kita mengerjakan. Itu yang paling terpenting di dalam sebuah pekerjaan kita. Sehingga solusi-solusi pasti kita akan bertanya. Kalaupun kita mungkin kurang paham, ya tentunya saya secara pribadi pasang badan untuk menemani kakak dalam hal mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas artinya boleh kita sama-sama untuk menyampaikan bahwa seperti ini. Namun bagaimanapun cara saya menyampaikan kepada kakak-kakak, kalau memang kakak-kakak tidak ada niatnya atau tidak ada respon, tentunya akan hampa. Dan untuk selanjutnya saya himbau kita sebagai guru PJOK kita akan bertanggung jawab, dan kita juga sudah mendaftar kemarin di PKG PJOK ini. Ya tentunya kita sebagai guru PJOK bertanggung jawab dengan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan dari awal. Jadi itu saja suatu penguatan kepada kita semua, bukan hanya kepada Kak Delianus mungkin yang belum, tentunya menjadi himbauan kepada kita semua, ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi artinya ada beberapa hal-hal yang harus kita persiapkan, dan tidak rugi juganya kita, tidak rugi, ya, bahkan pun menambahkan ilmu dan pengetahuan kita dan hal-hal lain. Jadi itu satu penguatan bagi kita semua, ya, karena kita masuk di ruang virtual ini tentunya sama-sama belajar. Saya bukan menganggap bahwa saya hebat, tidak, tetapi sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar kita menekuni suatu tanggung jawab bersama. Jadi itu saja untuk mempersingkat, dan apabila ada lagi yang dipertanyakan disilahkan Kak Delianus, ataupun nanti saja dipertanyakan, kita masuk dulu di materi kita, ya. Bagaimana Kak Delianus? Apa tadi Ibu materi, Kak? Ya, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak semua sudah bergabung, dan izinkan saya sudah tampil di layar laptop kita masing-masing atau di layar HP kita masing-masing, di mana pada saat ini adalah refleksi bukti karya. Ya. Refleksi bukti karya di sini ada, sekalipun di sini ada bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Kalau mungkin yang dulu mungkin lupa kakak-kakak, tetapi diingatkan kembali dengan sudahnya kita berbuat, ya, dengan sudah kita berbuat bukti karya di platform Merdeka Mengajar, tentunya ada beberapa hal yang harus kita refleksikan, apa kendala-kendala dari awalnya kita buat dan sampai kita akan mau unggah di PMM, sehingga di bukti karya kelihatan kepada kami, bahkan kami sudah membuat suatu penilaian dan suatu umpan balik, ya, suatu umpan balik kepada bukti karya yang sudah siap. Jadi ini salah satu contoh di dalam sebuah pekerjaan kita, di mana bukti karya apa yang selama ini kita kerjakan, suatu topik di dalam yang berkaitan di dalam pembelajaran PJOK. Tentunya dibebaskan kepada kita mana yang kita pilih, bisa juga PDF, bisa juga
video, ya tentunya bisa. Itu dibebaskan kepada kita, yang intinya kita akan mengerjakan, ya, yang intinya kita mengerjakan. Dan sudah 3 lah yang mengerjakan, kembali saya sampaikan bahwa sudah 3 orang, dan mudah-mudahan setelah selesai nanti kita jimit ini, ya artinya menjadi sebuah kebanggaan bersama bahwa setiap kakak-kakak, setiap kita semua, setiap peserta bisa mengerjakan sebuah bukti karya. Tentunya sebelum kita masuk ke situ, inilah salah satu bukti karya, ya, bukti karya di dalam sebuah tugas kita yang kita tautkan di PMM, di mana pada awalnya kita sudah mengerjakan dari awal, pertengahan, bahkan pun mau menuju akhir. Nah, menuju akhir tentu tantangan-tantangan yang ada banyak. Salah satu adalah ya tentu waktu, paket, dan segala macam. Tentunya bisa kita akan semua menanggapi hal itu berdasarkan dengan ada niat dan kemauan kita bahwa kita adalah jurusan PJOK. Jadi ini salah satu, dan sebelum kita ini saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Jadi ini adalah bukti karya, tetapi saya tambahkan adalah refleksi, ya, refleksi bukti karya yang sudah kita buat di PMM. Berikut adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua adalah mengunggah bukti karya di PMM. Ya, artinya kita buat salah satu contoh seperti sama ini Kak Eka, ya. Artinya permainan kelereng, ya, permainan kelereng. Artinya itu juga bisa menjadi sebuah, karena memang itu ada pembelajaran di dalam pembelajaran SD. Di sama Kak Suasani adalah pembelajaran atau video basket, ya, basket. Ya, jadi artinya tentu di dalam hal ini setelah selesai kita unggah di PMM, sehingga linknya dibagikan kepada kita seperti Kak Eka. Artinya membagikan di grup kita, sehingga kita saling komen lah, saling komennya komen hal yang positif, ya, bukan menjatuhkan, ya. Jadi artinya begitu ada umpan balik, begitu juga selanjutnya nanti kepada kakak kalau sudah siap, ya kami juga ikut mengkomentar komentar positif, sehingga itu adalah kita juga menjadi sebuah terlihat di sana, ya, bahwa kita sudah melakukan sebuah bukti karya, ya, bukti karya di PMM. Ini loh secara nasional, bahkan pun di bidang kementerian pasti dia akan melihat bahwa sudah kita buat bukti karya. Bukti karya. Jadi itu. Yang berikutnya adalah alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ya, artinya alurnya bagaimana? Tentunya sudah saya sampaikan kemarin bahwa inilah salah satu alur, ini salah satu perjalanan aktivitas atau bukti karya kita kalau kita tautkan di PKG PJOK, dengan catatan artinya kita akan membuat suatu apa yang kita kerjakan, apa yang suatu judul yang kita buat, ya. Begitu, inilah alurnya, ya, ini alurnya, inilah suatu perjalanan kita yang ini yang kita buat, perjalanan peserta program PKG PJOK. Tentu tidak asing lagi pada pertemuan awal, ya, pada pertemuan awal di mana kita kemarin adalah ada pertemuan tanggal 19 bulan 11 tahun 2024. Jadi kemarin sudah kita membahas juga, ya, sudah kita membahas. Inilah salah satu alurnya, ini salah satu langkah-langkahnya yang harus kita tempuh. Jadi ini adalah sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK. Peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyaratan kelulusan PKG PJOK. Salah satu prasyaratan, ya, prasyaratan kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil
plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Artinya itu salah satu bentuk kelulusan. Tentu apabila nanti kakak-kakak sudah lulus keluar sertifikat. Dan kalau ini nantinya tentunya ada peningkatan menjadi fasilitator ya, di mana nantinya ditempatkan apabila memang penilaian di sana adalah ataupun penilaian dari BBGP adalah layak, tentunya akan disampaikan lebih lanjut. Dan paling terpenting adalah menjadi sejarah bagi kita bahwa kita sudah pernah membuat bukti karya. Mungkin kalau yang sudah seperti sama si Eka, Justus, Suasani, dan mungkin teman yang lain, tentunya mungkin tidak asing lagi namanya membuat bukti karya di PMM. Tetapi kalau dari awal seperti yang belum mengerjakan ini, mungkin PMM ataupun bukti karya belum pernah ditautkan di LMS atau di PMM ya, di PMM. Jadi artinya kita jadikan sebuah sejarah, siapa tahu ini adalah menjadi motivasi, bahkan pun ini menjadi sebuah penguatan dan motivasi bagi kita semua yang belum mengerjakan ya, yang belum mengerjakan. Ya buat kita sebagai guru PJOK ini artinya hal-hal baru ya. Katakanlah kalau belum pernah membuat bukti karya ini, artinya anggap adalah hal baru. Kita jadikan sebuah penasaran, motivasi bagi kita. Ya, motivasi bagi kita. Jadi ini salah satu tadi ya, salah satu kelulusan PKG PJOK. Jadi ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Halo kakak, ada yang masuk ya? Bilang kalau ada yang masuk ya. Tidak kak, Kak Delianus itu di unmute dulu kak, biar nggak kedengaran suaranya. Oh baik. Jadi itu salah satu ketentuan yang penambahan bukti karya. Intinya di dalam hal ini suatu petunjuk bagi kita semua, bagi kakak-kakak semua untuk membuat video ataupun gambar ataupun apa saja yang mungkin yang berkaitan di dalam pembelajaran, dengan catatan artinya tidak membuat suatu film porno di dalam, tidak membuat suatu menghina suku atau bully atau segala macam. Yang intinya di sini adalah pembelajaran yang sudah kita kuasai sehingga kita unggah di bukti karya atau kita unggah di PMM, sehingga nanti kelihatan di sini pada saat saya lihat sebagai fasilitator dan saya akan membuat suatu umpan balik menjadi sebuah umpan balik. Jadi nanti kelihatan juga nanti di LMS kakak apa saja. Jadi artinya bagaimana kita membuat suatu bukti karya ini menjadi yang lebih baik. Bahkan pun kalau lebih baik, dan banyak yang komen, banyak yang antusias melihat, membaca. Jadi itu salah satu yang yang menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab kita sebagai peserta PKG PJOK. Jadi ini salah satu menjadi sebuah bukti ya, bukti bahwa kita sudah selama ini sudah baik. Jadi itu saja, dan apabila ada yang mungkin tentang ini, tentang masalah refleksi bukti karya, dan untuk lebih dalam tentunya kepada kakak untuk merefleksikan ya bukti karya yang dialami selama ini. Nah, dipersilakan kepada kakak ataupun sebelum mengelaborasikan atau menceritakan apa saja refleksi yang dialami ya, ataupun apa saja yang harus dialami di dalam membuat suatu bukti karya. Sebelum kita masuk ke situ, apabila ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Ada dari sini Kak Fasil. Silakan.
Ini mau menyampaikan keluhan Ya, mengenai tugas-tugas kita ini dulu, Kak Fasil. Mohon maaf sebesar-besarnya dulu, Kak Fasil. ya, Kebetulan, kalau saya pribadi, masalah dan hambatan yang saya hadapi, yang pertama dulu, laptop saya, Kak Fasil, ya, rusak. Nah, yang berikutnya, kami mau nanya juga kepada Kak Fasil. Kan banyak tugas yang belum kami kerjakan. ya, Jadi kira-kira Kakak Fasil tadi menyampaikan untuk tugas yang telah dibuat ada waktu, ada durasi waktunya berapa lama untuk dikerjakan. Jadi ada batas habis waktu. Nah, yang kami pertanyakan di sini Kak Fasil, apakah kira-kira masih ada peluang nggak untuk kami mengerjakan atau masih ada diberi target? Kalau tidak ada lagi, ya kami tidak mau mengerjakan lagi Kak Fasil. Artinya kalau udah tutup buku, udah habis waktu, ya tak perlu lagi kami lanjutkan. Tapi kalau ada peluang, ada harapan, ya mungkin bisa kami targetkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah berlalu yang kemarin itu Kak Fasil. Jadi mohon petunjuk dari Kakak Fasil, kalau masih ada waktu untuk kami untuk mengerjakan, kami berusaha untuk mengerjakan. Tapi kalau tidak ada lagi waktu, ya percuma kami mengerjakan Kak Fasil kalau tugas itu tidak bisa lagi diterima. Terima kasih dari saya Kak Fasil, keluhan dari sini. Terima kasih. baik. Masalah tugas sudah ditanyakan tadi si Kak Dilianus tentang ini sebelum kita memulai. Selalu saya menyampaikan bahwa artinya saya sebagai fasilitator menyampaikan bahwa seluruh peserta PKG PJOK yang sebanyak 15 orang, artinya silakan dikerjakan. Apabila tidak ada lagi waktu, kan ada, bukan saya yang menentukan di situ Kak. Jujur saya nggak menentukan limitnya dan batasnya, itu secara otomatis ada di dalam. Dan siapa tahu mungkin bisa lagi dikerjakan, siapa tahu. Ya silakan dikerjakan. Ya, saya tidak memastikan dan tidak menyampaikan bahwa tidak ada batas, tidak ada. Tetapi tentunya saya akan menyampaikan ada batas sesuai yang ada di tugas yang selalu saya fotokan, yang selalu saya kirim ke grup kita, ya. Dan siapa tahu nantinya bisa lagi dikerjakan sebelum, sekalipun habis batas waktunya, ya dipersilahkan. Tetapi paling terpenting adalah ini tadi, refleksi bukti karya ini, ya, bukti karya. Ya, artinya sama-sama terpenting, tetapi coba aja dulu dikerjakan bukti karya ini kakak-kakak. Karena ini adalah menjadi sebuah terobosan bagi kita, ya. Terobosan karena memang sudah kayak manalah kita katakan, setiap guru saat ini kan membuat suatu bukti karya, ya, yang ditautkan di PMM. Ya. Jadi artinya salah satu menjadi itu tadi sudah saya sampaikan bahwa kelulusan, ya, dan tugasnya jauh lebih bagus kalau itu dikerjakan. Jauh lebih bagus kalau itu memang tantangan pasti ada segala macam, ya kita terima. Tentunya kalau ada niat pasti akan tercapai. Ya, jadi itu suatu penguatan bagi kakak semua yang belum mengerjakan. Baik, dipersilakan ada lagi. Baik, sebelumnya ya kepada Kak untuk merefleksikan bukti karyanya, karena memang sudah siap, kepada Kak Eka dipersilakan untuk merefleksikan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan oleh Kak Fasil terkait materi kita, yaitu refleksi bukti karya. Jadi hubungan sudah selesai dan izinkan saya untuk merefleksikannya. Nah, jadi
terkait masalah refleksi ini. Di situ telah saya bagikan di grup bahwa kedengaran suara saya. Jelas. Lanjut. Ya, Jelas. Ribut juga pasukan ini. Nah, jadi saya lanjutkan. Nah, pada pelaksanaan untuk bukti karya dan barangkali sudah kita lihat bersama, di sana seiringin dengan materi yang saya mulai dari awal, yaitu tentang gerak dasar lari, dan saya kembangkan sehingga pada saat bukti karya itu diakhiri dengan saya buat dia lomba lari sendok. Nah, di sana telah saya paparkan mulai dari tujuannya sampai pada kira-kira apa maknanya kepada peserta didik. Tentu di sana untuk meningkatkan motorik peserta didik kita. Kemudian di bukti karya itu barangkali untuk merefleksikannya, ya mungkin kakak juga sudah sebagian yang sudah melihat dan sudah saya mulai dari materi yang telah saya berikan kemarin. Jadi mungkin untuk refleksikan sementara begitu dulu Kak Fasil. Terima kasih. kasih artinya lari sendok ini yang dibuat kelereng kan. Jadi buat kelereng itu maksudnya si Ika ini lari sendok ini artinya dibuat kelereng di atas sendok itu. Ini pakai mulut ya, pakai mulut. Ya, itu salah satu bukti karya yang dibuat di SD. Jadi sehingga ditautkan di PMM dan sehingga terbaca kepada kami, dan kami ada umpan balik sebagai fasilitator dan sudah dikasih di grup kita, dan yang belum mengkomen ya disilahkan untuk komen hal-hal yang positif. Jadi berikutnya saya mohon kepada Kak Eka untuk, tentunya kan mungkin belum ada kawan-kawan yang belum mengerjakan, tetapi caranya biarlah ceritakan ke kita untuk bagaimana cara menautkan di PMM sehingga bisa terbaca kepada saya. Kepada kakak dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Kak Fasil. Terkait masalah jalur ataupun cara untuk menaikkan di PMM, barangkali ini hanya mengingatkan kembali. Saya yakin bahwasanya kita di sini pasti sudah tahu caranya. Ya, tidak ada salahnya juga untuk kita bahas bersama, setidaknya untuk mengingatkan caranya. Nah, awalnya barangkali kita harus menyiapkan dokumennya dulu, ya, dalam bentuk PDF. Ya, mungkin bisa diedit lewat, kalau saya memakai aplikasi Canva, ya. Kalau kakak-kakak yang lain boleh PowerPoint dan yang lain. Jadi sesuai dengan petunjuk yang dijelaskan oleh Kak Fasil tadi dari awal, bahwasanya di sini tidak boleh kita copy paste dari materi orang lain, karena itu akan nampak sebagai plagiat. Ini benar-benar bukti karya kita sendiri, karena memang kita tautkan di PMM dan itu kan skala nasional, pasti terbaca. Kalau kita nanti copy dari punya orang lain terus kita jadikan sebagai bukti karya pribadi kita, tentu itu akan dicoret dan tidak diterima. Selanjutnya setelah kita siapkan materinya, lalu di menu
dalam PMM itu ada nanti namanya bukti karya. Ada bukti karya, tinggal kita buka. Kita buka, lalu gimana jelaskannya? Bagus kalau ada di video, di tampilan ini langsung. Lalu kita ikuti petunjuk di dalam. Kemudian setelah kita buka, kita nanti diarahkan untuk mengupload dokumen tadi yang telah kita siapkan. Setelah itu kita pilih dari mana tadi. Sebelumnya kita berikan nama, apa nama video kita, apa nama dokumen tersebut. Ya, kalau saya berikan namanya apa kemarinnya itu ya, yaitu bukti karya, dan saya tuliskan nama bukti karya Eka Damai Hulu sesuai dengan yang saya kirimkan. Lalu di bawahnya nanti kita akan mengisi judulnya, apa judul materi itu. Kemudian disuruh nanti kita ditautkan kelas berapa, tingkat berapa, SD, SMP atau SMA. Kemudian kita masuk ke menu di bawahnya, lalu kita upload. Setelah selesai, nanti ada menu di bawahnya untuk dibagikan karya. Nah, di sana nanti kita klik bagikan karya, lalu kita copy link. Jadi link tersebut nanti yang akan kita bagikan kepada kakak-kakak yang lain maupun di grup-grup yang lain. Mungkin sekilas demikian, Kak Fasil. Baik, terima kasih atas pemahaman kakak atau penjelasan kakak tentang mengunggah bukti karya. Tentunya memang saya tahu bahwa ini semua adalah guru PJOK ini adalah guru-guru hebat, apalagi baru selesai Hari Guru Nasional ya. Guru hebat Indonesia kuat ya. Jadi artinya guru PJOK ini adalah hebat. Maka tentunya dalam hal ini kepada kakak semua, maka bagian dari bahwa kita mengambil bagian bahwa kita mendukung Indonesia kuat. Jadi tentunya kepada kita semua tentu tidak sulit semuanya, secara garis besar tidak sulit. Tetapi dengan catatan artinya ada niat ya, ada niat pasti. Ya, ada niat. Jadi itu salah satu bukti karya Kak ini tadi, Kak Eka, tentang lari sendok. Dan bukti karya kakak bebas di SMA. Mungkin nanti di kelas kita diarahkan pula seperti Kak Yustus sebelum saya ini, dan kepada Kak Yustus untuk merefleksikan bukti karya yang dibuat. Kepada kakak dipersilahkan. Oke, terima kasih waktunya Kak Fasil untuk menyampaikan beberapa hasil refleksi dari karya saya. Di sini saya mengambil karya yang dimana berbentuk model latihan, ya, model latihan keseharian, yang dimana itu melibatkan peserta didik kelas 10 dalam satu kelas, ya, khususnya satu kelas dalam kelas 10. Jadi di sini saya ambil model kegiatan yang dapat melatih kebersamaan, tapi tidak model kebersamaan secara individu peserta didik. Dan yang saya terapkan di sini Kak Fasil yaitu latihan atau lomba lari kecepatan plus ketangkasan ya. Jadi ada model lari cepat dan model bentuk latihan ketangkasan. Jadi berbentuk halang rintang atau bentuk yang telah tersusun di lapangan. Jadi tujuannya di situ Kak Fasil sebenarnya kebanyakan peserta didik kita ini ya, saya melibatkan kebanyakan perempuan juga ya, karena di tempat saya dalam satu kelas ini dominan laki-laki. Jadi di mana dominan laki-laki ini di setiap aktivitas kegiatan praktik belajar di lapangan yang selalu berperan itu yaitu laki-laki. Jadi saya melibatkan banyak juga laki-laki dan banyak juga perempuan. Jadi di sini ada beberapa juga peserta yang dimana pesertanya itu ya saya latih gitu, bagaimana nanti ke depannya bisa lebih cepat dan bisa lebih aktif untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Contohnya seperti lomba lari yang saya sampaikan tadi ke Kak Fasil. Jadi
model yang saya terapkan yaitu lomba lari kecepatan atau lomba lari cepat plus ketangkasan. Jadi intinya tujuannya di situ Kak Fasil yaitu melatih kecepatan mereka, sembari juga melihat bagaimana ekspresi peserta didik untuk melewati atau menghadapi tantangan. Jadi secara garis besarnya Kakak Fasil ya, kita tentu sebagai guru PJOK sudah tahu apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya selain dari yang namanya situ kalau dibilang latihan kecepatan ini saya gabungkan dengan atletik, model atletik dengan plus latihan kebugaran jasmani atau dalam bentuk latihan kelincahan dan sebagainya. Jadi supaya ada sikap peserta didik untuk dapat menerima, karena dalam kegiatan ini peserta didik selalu lebih berperan aktif untuk bermain bola, bermain voli dan sebagainya. Jadi ya saya mengambil langkah untuk memodifikasi dalam bentuk kegiatan lomba dalam satu kelas. Jadi tujuannya masih tetap sama Kakak Fasil, karena banyak sifat keegoisan peserta didik ini yang dimana harus kita ikuti kemauannya, akan tetapi kemauannya itu terkadang merugikan kaum perempuan. Jadi saya melibatkan kaum perempuan juga dalam kegiatan ini dalam bentuk lomba lari kecepatan atau lari cepat plus ketangkasan. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Kakak Fasil dengan ketentuan, dengan kegiatan yang saya buat ini. Semoga kegiatan ini bisa dapat diterima, tapi puji Tuhan selagi masih belum saya mulai, masih bentuk latihan-latihan, peserta didik antusias. Bahwasanya ada tantangan di depan yang dimana tantangan itu menjadi motivasi mereka untuk lebih cepat melewati tantangan. Jadi mungkin itu saja Kakak Fasil, terima kasih. Baik, terima kasih ya refleksi bukti karya yang Kak Justus buat. Dan satu yang saya pertanyakan kepada Kak Justus, apa saja kendala yang dihadapi dengan pelaksanaan bukti karya ini, Kak? Oke, terima kasih Kak Fasil. Untuk kendala, saya rasa kendalanya tadi Kak Fasil, kendala yang pertama yang saya hadapi itu mengenai kemauan peserta didik tadi. Kalau waktu sudah diterapkan, peserta didik dapat mengoptimalkan waktunya untuk masuk lapangan dan dapat mengoptimalkan peserta didik itu untuk mengikuti kegiatan sampai habis. Di sini masalah yang saya dapatkan itu dia tadi Kak Fasil, di saat pertama kita mulai kurangnya antusias. Setelah sudah terlaksana dalam bentuk latihan sebelum kegiatan mulai atau dilombakan, peserta didik lebih antusias. Jadi kendala yang lebih ringan dan beratnya saya rasa tidak ada Kak Fasil. Jadi mungkin itu saja kendala, tapi bisa diantisipasi untuk model kegiatan ini. Ya, peserta didik lebih antusias dan kepengen lebih tahu lagi. Jadi kepengen lagi mencoba gitu Kak Fasil. Jadi ya saya buat dalam bentuk lomba atau game, ya dalam bentuk game yang seperti yang Kakak Fasil terapkan atau Kakak Fasil sampaikan sebelumnya dibentuk dalam kegiatan SEM. Jadi ya saya sudah tentukan waktunya dan kepala sekolah juga dapat menerima dan dapat menyetujui kegiatan ini. Peserta juga jajaran guru yang dimana dapat mendukung aktivitas ini untuk menjadi lebih baik. Jadi mungkin itu saja Kakak Fasil. Baik, terima kasih kepada kakak semua. Kasih jempol semualah kakak-kakak, jempol. Oke. Masuk. Baik, terima kasih kepada Kak Yesus yang menjelaskan kepada kita tentang kendala dan antusias peserta didik, bahkan termasuk Bapak Ibu guru dan terlebih oleh kepala sekolah yang begitu mendukung ya dengan kegiatan ini. Dan untuk selanjutnya kepada Kak Suasani dulu untuk merefleksikan bukti karya yang kakak buat, yang sudah kakak tautkan di PMM, sehingga ada umpan balik dari saya sebagai fasilitator. Kepada kakak dipersilahkan. Baik, karena mungkin lagi tentunya yang lain lah ya, sebelum saya sebutkan satu persatu dipersilahkan. Yang baik, yang belum maupun yang mungkin yang sudah mungkin udah 2 orang dan yang belum lah
ya. Kak Repansa bagaimana di sana? Karena saya pikir adalah jauh juga Kakak Repansa ini. Ya Kak, izin Kak. Di sini Kak cuacanya lagi posisi hujan Kak. Jadi izin Kak menonaktifkan kameranya Kak. Oke, oke. Oke Kak, sebelumnya terima kasih kepada Pak Fasil. Saya akan merefleksikan hasil, sebenarnya bukan hasil. Proses pengerjaan masih Kak Fasil yang saya buat untuk bukti karya. Di sekolah saya itu Kak Fasil, sarana untuk olahraga itu sangat terbatas Kak. Jadi di sini saya ambil untuk bukti karya saya itu yaitu lempar cakram Kak. Di mana di lempar cakram ini kan apalagi di sekolah saya sendiri alatnya memang alat yang sebenarnya belum ada. Cuma saya sendiri mengambil inisiatif, kami buat cakramnya itu Kak dengan cara melakukan modifikasi Kak dari piring. Pada saat pembuatan cakramnya itu saya sendiri melibatkan anak-anak untuk membuat modifikasi cakram tersebut. Pada saat kami melakukan itu, tanggapan anak-anak memang antusias Kak, karena di mana mereka belum pernah sama sekali melihat atau melakukan kegiatan olahraga lempar cakram. Dan sebenarnya bukan lempar cakram saja yang pernah kami lakukan, sebelumnya juga tolak peluru sudah kami lakukan, memodifikasi lembing, lari stafet sudah kami buat juga. Cuma di sini pada saat untuk membuat bukti karya saya fokuskan ke lempar cakramnya Kak. Jadi pada saat kami melakukan itu, anak-anak sangat antusias, mereka sangat senang karena sudah mengenal, walaupun dengan cara memodifikasi, yang jelas mereka sudah paham. Lempar cakram itu alatnya seperti ini, perlakuannya seperti ini, dan manfaatnya untuk anak-anak tahu Kak. Jadi untuk sementara itu saja dulu Kak, refleksi yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Repansa yang membuat suatu refleksi proses pembuatan bukti karya tentang lempar cakram. Jadi dalam proses pembuatan bukti karya cabang olahraga lempar cakram, apa saja yang kendala yang Kakak hadapi baik di dalam mungkin kelas lain? Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Pada saat kami melakukan kegiatan tersebut Kak, kendala yang kami hadapi itu yang pertama, saya sendiri kendala yang saya hadapi terhadap anak-anak, yang pertama itu pertama sekali saya seperti mengajar dasar sama mereka Kak. Karena kan baru pertama mereka mengetahui bahwa cabang olahraga lempar cakram itu ada gitu Kak. Entah pun mereka berbohong sama saya tidak tahu ya Kak ya, cuma pengakuan mereka sendiri baru pertama ini kata mereka itu belajar mengenai lempar cakram. Itu kendala salah satunya. Yang kedua kendalanya saya ini kan mengambil di kelas 11. Karena kan di kelas 11 kami belum melakukan atau belum memakai kurikulum merdeka. Jadi untuk jam pelajarannya masih 2 JP. Jadi waktunya kurang lah Kak waktunya. Ini harus istilahnya minggu ini dibuat modifikasinya, baru minggu depan dipraktekkan gitu Kak. Dan kalau untuk dukungan dari kepala sekolah memang luar biasa, Bapak itu sangat mendukung. Karena memang Bapak itu juga sadar karena memang alat tidak ada ya, dengan cara memodifikasi dengan piring ya Bapak itu juga sudah senang gitu Kak. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih, artinya sudah ada antusias peserta didik dan pimpinan instansi ya. Dan
saya apresiasi Kak, artinya semangat Kakak, apalagi di kedalaman yang mungkin tadi satu terkesan tadi kepada saya bahwa yang mungkin barulah peserta didik atau siswa kita mengetahui bahwa ada namanya cabang olahraga lempar cakram. Jadi artinya sungguh lebih baik lah ya. Kenapa? Karena hal-hal yang baru itu juga kita kaget. Seperti kalau pergi kita di suatu tempat yang tidak pernah kita kunjungi, maka otomatis kepala kita lirik kiri, lirik kanan, atas, bahkan termasuk di bawah. Jadi itu salah satu menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab kita ya. Hal-hal yang baru itulah yang kita buat yang berkaitan di dalam pembelajaran PJOK. Jadi terima kasih kepada Kakak, dan untuk selanjutnya saya mohonkan supaya secepatnya dibuat di PMM sehingga bisa kita bisa kita saya sebagai fasilitator bisa saya akan membuat umpan balik. Dan untuk selanjutnya ya disilakan Kak. Baik, untuk selanjutnya silakan kita berikan tepuk tangan. Baik. Terima kasih, dan kepada kakak-kakak yang lain sebelum kita akan menyelesaikan ini refleksi bukti karya ini, tentunya apa saja yang mungkin kendala selama ini kepada kakak-kakak yang lain yang belum menyampaikan ya, yang belum diutarakan isi hatinya selama ini ataupun kendala lah ya, kenapa tidak dibuat. Dipersilahkan. Kania Hati, bagaimana Kania Hati? Ini loh kepada kita semua supaya kita buka kamera semua loh kalau bisa ya, karena memang ini terakhir loh kita, sehingga nanti kalau bisa kita juga bisa biar fokus juga kita di sini karena ini terakhir. Ya terakhir saya mohon kepada kakak semua supaya kita bisa fokuslah begitu, sekalipun kendala-kendala yang lain-lain. Ya saya mohon dibuka kameranya karena ini terakhir. Saya mohon. Itu saja. Silakan kepada Kak Justus. Oke, terima kasih waktunya Kak Fasil. Kalau masalah kendala dari aktivitas kita selama PKG ataupun pelaksanaan siap oleh S, beberapa arahan atau masukan-masukan serta informasi dari Kakak Fasil dalam pelaksanaan kali ini Kak Fasil cenderung agak rumit dan agak susah Kak Fasil, karena salah satu faktornya di sini Kak Fasil situasi dan kondisi di sekolah masing-masing. Tentu kita bisa melihat dan bisa menyaksikan sendiri di berbagai sekolah kendala mereka yang pertama yaitu sarana dan prasarana, terutama fasilitasnya. Jadi seperti di tempat saya Kak Fasil, ada beberapa tugas ya, secara sadar saya akui masih belum memenuhi syarat dari aktivitas atau kegiatan kita ini. Yang menjadi masalah di situ Kak Fasil yaitu fasilitas. Jadi terkadang seperti yang disampaikan oleh Kak Repansyah, kebanyakan guru olahraga ini lebih berperan aktif untuk memodifikasi suatu alat atau media yang akan diperagakan kepada peserta didik. Jadi kebanyakan guru-guru olahraga ini Kak Fasil sering lebih banyak untuk membuat kegiatan yang seperti role modelnya itu kegiatan yang berupa kegiatan olahraga rekreasi. Jadi di sini Kak Fasil, saya pribadi di sekolah memang kepala sekolah lebih menyetujui atau lebih suka kalau melihat guru olahraga itu aktivitasnya itu lebih aktif. Hanya saja terkadang Kak Fasil di saat saya melakukan kegiatan ini Kak Fasil, kadang saya juga berdebat gitu dengan pimpinan atau atasan saya. Terkadang atasan saya ini ya mau tidak mau ya kita harus laga atau adu argumen atau debat gitu untuk melaksanakan bagaimana supaya pelaksanaan kegiatan belajar praktik yang baik itu bisa terlaksana sesuai dengan model atau judul kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi kadang saya mengeluh gitu Kak Fasil, seperti yang Kakak Fasil sampaikan tadi, tugas yang terberatnya itu yaitu menseminarkan atau membuat kegiatan seperti berupa penyampaian materi kegiatan
yang dimana di sini melibatkan peran guru-guru atau rekan sejawat. Jadi di situ Kak Fasil saya agak berat, tapi ya semoga saja di kegiatan refleksi ini kita lebih tersadarkan diri bahwasanya sebenarnya perlu, karena kenapa? Kegiatan olahraga ini bukan hanya patokannya, bentuk kegiatan itu harus sesuai dengan kegiatan yang ada dalam buku pelajaran atau buku pegangan guru atau buku bahan ajar, yang dimana sebenarnya buku bahan ajar itu hanya sebagai model, tapi kita bisa dapat memodifikasi kegiatan itu, baik dia dari segi media atau alatnya atau peraganya dan bentuk lapangannya bisa kita modifikasi. Tapi ya kita juga tidak terlalu Fasil, karena kita juga harus mengetahui bahwasanya setiap sekolah ada kelemahannya dan ada kekurangannya, di mana rata-rata sekolah ini Kak Fasil belum tentu memiliki lapangan seperti lapangan yang kita inginkan, yang ingin kita mau modifikasi. Terkadang lapangan juga salah satu kendala, lapangan lalu ditambah dengan media peraga. Jadi untuk kendala Kak Fasil saya rasa itu saja. Jadi ya saya harap ke depannya ya melalui kegiatan kita ini Kak Fasil ya dapat dimaklumi gitu bahwasanya kita ini di Kepulauan Nias agak terbatas dalam bentuk media prasarana atau fasilitas yang disediakan sekolah. Kalau bisa kita bilang kita cungkil Kak Fasil, sekolah sebenarnya sanggup, hanya saja terkadang guru olahraga ini agak terbelakangkan Kak Fasil. Karena kenapa? Lebih mengutamakan, terkadang pimpinan ini lebih mengutamakan hal-hal yang dapat dilihat secara nyata gitu. Tapi kalau olahraga ini kan musiman kita ini, tapi yang dapat dilihat ini dalam bentuk musiman itu yaitu berupa kegiatan seperti kegiatan turnamen atau sebagainya, kegiatan lomba. Tapi kalau untuk kegiatan yang sesungguhnya itu sebenarnya yang harus dipenuhi oleh pimpinan, yaitu kegiatan-kegiatan yang dimana kita melaksanakan praktik baik atau praktik baik mengajar yang kita laksanakan di lapangan. Tapi ya terkadang kenyataannya pimpinan kita ataupun yang lainnya melihat kenyataan bahwasanya kita lebih aktif untuk memodifikasi. Jadi terkadang kepala sekolah lebih mempercayakan kegiatan praktik itu kepada guru olahraga untuk memodifikasi tanpa harus membeli alat. Jadi kebanyakan itu yang terjadi di lapangan Kak Fasil. Jadi ya dengan berkecil hati ya kita agak rumit, tapi perlahan-perlahan ya harus kita jalani, karena proses ini yang akan membuat kita lebih sadar. Tapi yang akan lebih sadar itu yaitu peserta didik. Karena kenapa? Peserta didik akan lebih sadar mengenal bahwasanya setiap kegiatan itu tidak harus menggunakan media yang sesungguhnya, tetapi dapat menggunakan media modifikasi yang dapat untuk dilaksanakan atau dapat diperagakan atau dipraktikkan di lapangan. Jadi ya mungkin itu saran saya Kak Fasil, atau refleksi kendala-kendala atau seperti keluhan gitu Kak Fasil. Jadi ya untuk kegiatan PKG ini ya sebenarnya lebih memudahkan, lebih membuat kita untuk bertukar pikiran dan lebih membuka wawasan kita untuk berbagi ilmu, untuk berbagi pendapat bahwasanya kegiatan yang akan dilaksanakan harusnya seperti ini. Jadi di sinilah terbuka, di sinilah semua kegiatan ini dapat kita ketahui Kak Fasil. Jadi mungkin itu saja Kak Fasil, kurang lebih ya, atau ada masalah ataupun kata-kata yang kurang menyenangkan ya, bukan dalam arti kita ini mencunggil kepala sekolah, tapi ini bersifat membangun atau berupa kritik yang dimana supaya kita itu dapat digunakan atau dapat diperhatikan kita sebagai guru olahraga. Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih kepada kasus sudah dijelaskan tadi kendala dan langkah-langkah yang konkret yang disampaikan. Dan setelah itu Izin Bang Soki. ya, mohon maaf Kak Surya, kalau ada api itu ya, coba dulu digeser dulu apinya Kak, mohon maaf ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini artinya sudah disampaikan tadi, dan tentunya ini salah satu guru-guru yang kita mampu untuk membuat suatu
terobosan dan memodifikasi sebuah kegiatan yang kita alami di setiap sekolah kita. Maka tentunya sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, apabila ada lagi, karena ini juga berkaitan dengan nanti saya akan ditutup, karena awalnya sudah kita buka dan mungkin ini nanti juga kita akan tutup. Dan sebelum kita masuk pada penutupan, tentunya apabila ada lagi hal-hal yang disampaikan ke kita tentang refleksi bukti karya, dipersilahkan. Kalau tidak ada, maka kita akan kembali pada acara penutupan. Dipersilahkan. Ada kita. Ya. Kami penasaran kemarin ini Kak, kenapa diminta nomor rekening kita? Ada lagi sedekah? Ya, maksud saya nanti di apa dulu, dibahas itu. Ini aja dulu. Oh ya, ini okay. aja dulu. Nanti kita akan. Oh, Baik. iya, oke Kak, terima kasih. Ya, baik. Yang mengenai masalah refleksi bukti karya, ada lagi kakak-kakak yang dipertanyakan? Kalau tidak, maka kita akan tutup dan kita akan masuk pada kata penutup nantinya. Tidak ada lagi kan? Ya, silakan. Izin Pak Fasil. Ya. Ya, sehubungan dengan akhir kegiatan kita, khusus bukti karya ini, kan saya sudah selesai mengunggah, kemudian saya cek dan sudah warna hijau di Kak Fasil, sudah terbit. Yang saya pertanyakan, apakah setelah selesai sudah terbit dan sudah hijau, sudah selesaikah tugas sampai di situ atau masih ada hal lagi yang perlu saya selesaikan? Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih. Kalau masalah tugas kayaknya sudah finish ya. Tentunya 99% kalau sudah seperti itu sudah finish. 1% lagi di luar dugaan saya. Dan tentunya saya apresiasi lah ya. Sudah finish, sudah 2 orang yang finish. Ya, tugas 99% dan mungkin nanti yang lainnya menjadi sebuah penguatan dan semangat untuk bisa mengerjakan tugas ya. Jadi itu saja menurut ini saya. Ada lagi? Itu punya saya itu Kak Fasil, bagaimana Kak Fasil? Kalau saya belum saya lihat loh, belum saya lihat benar. Tapi nanti saya akan kabarin. Tapi kalau memang ini juga sebenarnya melompat, tetapi kalau bisa dibuka awalnya, artinya biar lebih safety ya. Kalau bisa dikerjakan ya, kalau bisa dikerjakan. Tetapi kalau nggak bisa juga ya tentunya saya nggak bisa mengambil sebuah kesimpulan tentang hal itu. Namun intinya adalah kita bagaimana ya, tentunya saya berniat supaya ini semua lulus. Jujur semua di PKG PJOK ini kelas 1 Kabupaten Selatan semua biar lulus. Tetapi tentunya Amin. garis besarnya bukan saya yang menentukan, tetapi harus kerjasama dari pihak panitia nantinya. Ya, jadi itu harapan saya dan mungkin ini tadi ya, kalau bisa mungkin yang ini dulu digejok dulu lah bukti karya ini kalau bisa kepada kakak-kakak semua yang belum ya, digejok dulu, artinya bukti karya ini dulu diusahakan supaya bisa diselesaikan kepada kakak-kakak semua lah ya. Saya berharap seperti itu, bukti karya ini supaya digejok ya, artinya bisa mungkin nantinya dasar saya untuk bisa menyampaikan kepada pihak penyelenggara. Jadi artinya itu harapan-harapan saya. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan. Dan alangkah baiknya ya kalau dari awal dikerjakan. Jadi itu aja Kak Isus. Baik, karena memang ada lagi kepada kakak-kakak semua. Kalau tidak maka kita masuk pada acara penutupan. Tidak ada lagi, baik. Kita akan masuk, sudah selesai semua kegiatan kita. Dari materi kita hari ini adalah refleksi bukti karya. Maka harapan saya, marilah kita kerjakan tugas. Apabila ada hal-hal yang kurang kita pahami, mari kita bertanya kepada teman-teman atau kakak-kakak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, acara penutupan saat ini tentunya saya sebagai fasilitator dari awal, pertengahan sampai akhir. Jimit kita 19 kali. Ya, saat ini terakhir. Jimit kita 19 kali. Tatap muka
7 hari. Tentunya materi yang saya sampaikan tentunya mungkin kurang puas, kesal, kecewa, dan mungkin kurang pendalaman materi. Tentu begitu juga bahasa-bahasa saya, ucapan saya, bahkan gerakan saya, dan selalu mengingatkan kakak-kakak mungkin tersinggung dari hal-hal lain. Jadi atas nama saya berangkat dalam Banua sebagai fasilitator kelas 1. Saya mohon maaf, saya mohon maklum, dan harapan saya artinya jangan hanya habis saat ini kita akan selesai sudah, tidak, tetapi marilah kita bekerja sama, marilah kita di mana kita jumpa, di mana kita ini silakan kita berbicara, ya. Jadi itu. Berikut adalah tentu harapan saya supaya di kelas ini, kelas 1 ini Kabupaten Nia Selatan ini, PJOK Kabupaten Nia Selatan ini bisa lulus. Tetapi kalaupun ini nanti saya terjepit, tentunya saya akan masuk di dalam apa yang sebenarnya. Ya, apa yang sebenarnya. Karena memang setiap jimit tentunya tidak bisa saya tambahkan bahwa tidak ada nama kakak. Ya, jadi artinya kalaupun itu nanti menjadi sebuah tolak ukur penilaian, tentunya bagaimana dan berapapun hasilnya nantinya, tentunya tidak ada rasa dendamnya saya tidak meluluskan Anda. Tetapi justru karena memang itu menjadi sebuah aturan yang berlaku dari pihak penyelenggara. Ya, jadi itu harapan-harapan saya, dan apabila nanti ada lulus, maka keluarlah sertifikat. Dan terakhir adalah mungkin nanti jadi fasilitator. Ya, jadi itu hal-hal yang saya sampaikan dari awal pertengahan kita jimit ini. Sebenarnya saya senang, saya bangga kepada kakak-kakak ini. Saya senang di mana saya ditempatkan di kelas yang semua hebat, semua mampu, semua bisa, bahkan pun antusias. Saya ditempatkan di sini di kelas 1 ini adalah semua jurusan olahraga. Ya, jadi saya yakin percaya bahwa memang ini adalah kakak-kakak semua, bapak ibu semua, artinya hebat, semua mampu, semua bisa, hanya karena mungkin belum kadang waktu. Jadi itu salah satu, begitu juga kendala-kendala yang saya alami, yang mungkin saya sedikit kecewa pasti ada. Jadi saat ini tentunya saya akan buang. Kesal pasti ada. Saya jujur kepada Anda, ya, dalam saat ini pasti saya kesal. Ya, jadi dalam hal seperti ini ya tentunya saya tidak akan dendam, saya tidak akan ini kesal hanya seketika, kesal hanya sesaat, tetapi setelah itu adalah kita akan happy kembali, kita akan bergembira kembali. Ya jujur saya tidak ada lagi saya simpan rasa kekecewaan, saya tidak simpan. Jadi tentunya adalah itu sebagai insan, ya, sebagai insan yang ini juga pasti ada namanya rasa kecewa, rasa kesal, tetapi tidak dendam. Jadi tentu itu segala hal-hal perjalanan kita, segala hal-hal yang mungkin kurang puas dengan saya. Jadi saya memohon maaf kepada kakak-kakak semua yang mungkin dari informasi, dari penyampaian tadi sudah saya sampaikan, tentunya itu adalah kemampuan saya sendiri. Dan itu bukan suatu unsur kesengajaan, ya, tetapi itu hanya sebuah kelalaian saya. Ada pepatah menyampaikan kalau ada kata-kata, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, tetapi kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Jadi itu satu, dan kedua kita maju bersama, hebat semua. Kita ini marilah kita coba semua guru olahraga di bumi Nia Selatan ini kita bersaing untuk sehat, kita bersaing untuk bagaimana sebuah terobosan PJOK di Nia Selatan ini kita buat. Sekalipun tanda kutipnya bukan dari sisi praktek, tapi dari sisi yang ada di PKG PJOK ini adalah menjadi sebuah kesempatan emas bagi kita semua. Ya. Saya jujur pengalaman saya, tidak pernah saya berpikir bahwa saya seperti ini. Saya ada yang saya ajari, jujur ya, mohon maaf. Saya tidak pernah, tetapi saya dihadapkan saya bahwa saya mampu untuk ini. Jadi itu salah satu momen yang terindah, dan saya tidak pernah berpikir mungkin ada sebagian yang saya kenal
ada yang sebagian saya tidak kenal, tetapi pada saat kita gabung di di PKG PJOK ini adalah menjadi lega, menjadi senang, dan menjadi kita saling kenal. Terakhir adalah nomor rekening tadi yang dipertanyakan, yang disampaikan tentunya akan menjadi sesuai apa yang saya sampaikan kemarin. Tentu masalah besar kecilnya nantinya mereka yang tahu. Pernah saya sampaikan bahwa masalah uang pulsa tentunya akan diperhatikan kakak-kakak. Masalah besar kecil tentunya saya jujur saya tidak tahu. Itulah salah satu, ataupun penambahan lagi, alangkah banyak kalau memang lebih besar lebih bagus ya nominalnya. Jadi artinya itu juga perhatian pemerintah kepada kita sebagai guru PJOK ini. Ya, itu perhatian, tapi jangan kita kecewakan pemerintah dalam artian sudah diberikan tugas kepada kita dan jangan kita kecewakan mereka. Jadi itu hal-hal yang singkat, mungkin terlalu panjang saya sampaikan kepada kakak-kakak, ya, kepada Bapak Ibu, dan akhir kata untuk mengakhiri apa yang saya sampaikan ini, nanti satu persatu kepada kakak-kakak untuk menyampaikan penyampaian apa yang disampaikan, karena ini adalah terakhir. Kepada kakak-kakak saya minta nanti satu-satu orang untuk menyampaikan suatu suatu penguatan untuk bagaimana menurut pesan dan kesan dan kesenangan yang dialami. Untuk itu, untuk mengakhiri tentunya saya mohon maaf dengan segala hormat kepada kakak-kakak, kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat saya mohon maklumi, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Yahoo. Ya. Yahoo. Yahoo. Baik, dipersilakan. Kepada Kak Eka Damai dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kak Fasil. Barangkali ini akan diberikan kesempatan kepada kita masing-masing. Saya yang pertama. Yang perlu saya sampaikan karena kebetulan ini adalah penutup. Ya, barangkali sejak dari awal, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Fasil ini tadi, sebenarnya melalui PKG ini kita sangat beruntung. Kenapa beruntung? Yang pertama adalah selain dari kita menambah teman di sini, dari yang tidak kenal menjadi kenal, siapa saja sebelumnya ini. Tentu selain dari itu pengetahuan, wawasan ini sangat luar biasa. Saya secara pribadi melalui program PKG ini sangat terkesan baik, sehingga ada hal-hal baru yang perlu dan memang dibutuhkan di sekolah masing-masing dan wajib diaplikasikan karena memang itu sangat dibutuhkan. Barangkali yang kedua, saya juga barangkali sepakat dengan yang disampaikan oleh Kak Fasil tadi, sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, tentu pasti ada ya hal yang kurang berkenan, baik itu tutur kata maupun tindakan yang kurang sesuai. Secara pribadi saya memohon maaf baik kepada Kak Fasil maupun kepada kakak-kakak yang lain yang mungkin sebenarnya hanya bentuk candaan, namun bisa saja menggores hati kakak-kakak yang lain, sehingga melalui pertemuan atau akhir pertemuan ini saya memohon maaf untuk kakak-kakak yang lain. Selanjutnya barangkali harapan kami kepada Kak Fasil, ya mungkin setelah selesainya materi ini nanti PKG ini, andai kata misalnya ada hal-hal yang ingin kami tanyakan, mohon terus open, ya mungkin melalui grup nanti kami tanyakan, barangkali ada hal-hal yang kami lupa di materi-materi kita. Jadi izinkan kami terus untuk berkomunikasi, begitu juga kepada kakak-kakak yang lain. Selanjutnya barangkali seandainya ada informasi-informasi lanjutan, ya barangkali bisalah
sampaikan di grup kita. Seperti yang disampaikan kemarin oleh Kak, nggak datang pula di Politus, ada pelatihan wasit itu. Ya mungkin melalui grup kita, ya bisa kita ikuti ini. Dan ada hal-hal lain. Yang terakhir, saya ucapkan selamat kepada kakak-kakak yang telah mengikuti PPG. Ini Kak Justus kemarin, siapa lagi ya? Kak Fasil ya. Nah, ikut, selamat atas kelulusan PPG-nya, dan kepada kakak-kakak yang lain yang sudah selamat, yang belum, semoga segera. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada hal yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Yahoo. Ya, dipersilakan Kak Justus. Iya, sekali lagi terima kasih dulu waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Dalam kegiatan kita kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan ini, bahwasanya kegiatan ini sebenarnya saya sampaikan tadi dari awal tadi, bahwasanya kegiatan ini bermanfaat ya, dan di mana kegiatan ini dapat membukakan pikiran atau bertukar pikirannya kepada sesama rekan sejawat guru olahraga, bahwasanya peran kita itu sebagai guru olahraga ya bukan hanya menunggu bola atau bukan hanya menunggu apa yang seharusnya itu disediakan oleh sekolah, tapi peran kita sebagai guru olahraga yaitu dapat menciptakan suatu kegiatan yang dapat membuat peserta didik itu terangsang atau lebih antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga. Jadi karena itulah peran kita, karena kebanyakan ya kita di Kepulauan sini peserta didik kita lebih mengenal yang namanya dari beberapa cabang olahraga 1 sampai 2 atau 3 pun kegiatan yang mereka kuasai. Jadi dalam bentuk model ini, pertemuan ini atau kegiatan yang sudah terlaksana ini, kita lebih didekatkan bagaimana pemahaman kita tentang kegiatan kita ini, bagaimana cara mempublikasikan atau bagaimana cara kita melaksanakan kegiatan praktik yang baik melalui forum ini dan melalui kegiatan PKG PJOK kelas 1 ini. Jadi saya harap ya, atau kesan saya yang saya dapat dari sini ya lebih, saya berharap lebih lagi untuk mengoptimalkan kegiatan dan lebih lagi berperan aktif, dan terlebih juga rekan-rekan juga dapat berperan aktif untuk mengikuti, atau selesainya pun dari sini kita dapat mengimplementasikan kegiatan atau pencapaian atau hasil dari kegiatan kita ini untuk kita implementasikan terhadap peserta didik, baik secara globalnya itu ya kita harus lebih mempublikasikan gitu atau implementasikan bahwasanya kegiatan olahraga ini tidaklah terfokus atau tidaklah kegiatan yang vakum gitu, kegiatan yang dimana tidaklah membeda-bedakan, tapi kegiatan ini yaitu kegiatan yang betul-betul dapat menyajikan bahwasanya kegiatan olahraga adalah kegiatan yang lebih menarik dan lebih terfokus kepada peserta didik ya, melalui role model, yaitu role modelnya itu kita sendiri. Dari mana kita dapat role model ya, kita dapat melihat apa yang menjadi patokan kita untuk kita laksanakan dalam kegiatan praktik baik mengajar. Jadi kemungkinan ataupun bukan kemungkinan, jikalau ada kesan atau sikap dan beberapa statement ya yang secara pribadi ya kemungkinan Kakak Fasil dapat menilai, dan rekan-rekan juga mungkin sudah tahu ya, mungkin kurang lebih ya Kak Fasil dapat menerima segala kekurangan, menerima segala kelebihan kami dalam kegiatan pelaksanaan PKG PJOK di Kabupaten Selatan ini. Jadi semoga kedepannya semakin solid ya, semakin terjalin yang namanya saling bertukar pikiran dan saling berbagi informasi, bukan hanya dalam aktivitas PKG kita ini, tapi dapat juga terjalin baik dia secara umum ataupun di luar sana nanti. Jadi silaturahmi tetap terjalin dan kerjasama tetap terjalin. Jadi terima kasih Kak Fasil. Jadi mungkin itu saja secara singkat, terima kasih. Baik, terima kasih atas ini, dan beri kesempatan kepada Kak Repansa. Kepada Kak Repansa dipersilakan.
Oke Kak Fasil, terima kasih atas waktunya. Di sini Kak, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fasil atas selama ini bimbingannya kepada kami dalam mengikuti PKG ini. Dan juga saya secara pribadi berterima kasih juga Kak, karena sering saya lalai dalam mengerjakan tugas, pasti Kakak ingatkan terus. Dan kepada kawan-kawan yang lain juga pasti seperti itu juga Kakak buat. Dan untuk kawan-kawan semua, setelah nanti kegiatan kita ini berlangsung, mudah-mudahan kedepannya kita akan tetap solid, kompak, apalagi kita sesama guru olahraga. Dan kepada kawan-kawan juga, doa kita bersama ini, kawan-kawan yang belum mendapatkan yang 3 huruf itu, mudah-mudahan secepatnya menyusul. Dan yang ujian kemarin yang mengikuti PPG piloting 3 dan piloting 2, kami berharap mudah-mudahan semuanya bisa lulus dan menjadi nanti tiket emas untuk mengikuti P3K ke depannya. Mohon maaf Kak Fasil, seandainya kalau ada sifat atau kata-kata saya yang kurang enak Kak Fasil dengar, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap solid. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Revansa. Selanjutnya kepada Kak Berkat. Baik, terima kasih Kak Fasil. Saya tidak berbicara panjang lebar. Kalau saya berbicara panjang lebar, kasihan nanti kakak-kakak, ibu-ibu. Kalau lebar juga, kasihan bapak-bapak. Nah, di sini maksud saya Kak Fasil, kami peserta PKG, mungkin selama ini ada kesilapan kami, kekurangan kami, sifat, tingkah laku, maupun melalui jimit, melalui tatap muka. Ya, kami minta maaf sebesar-besarnya. Dalam PKG ini semoga kita berbagi imbas ya kepada yang lain supaya PKG Pijukan Nia Selatan tetap jaya dan solid. Ada pepatah mengatakan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata selama ini yang salah jangan disimpan di dalam hati. Akhir kata, sapa kita semuanya, ya Ahobu, Horas. Horas. Baik, kepada Kak Delianus. Silakan Kak Delianus. Baik, mungkin sambil menunggu. Dan kepada Kak Turya Nasuhita Fana'u dipersilahkan. Suaranya kan dulu, belum masuk suaranya. Mic-nya Bang dah dibuka mic-nya Bang. Enggak kedengaran Bang suaranya Bang. Baik. Mic-nya Bang. Kakak, baik, hidupkan. Klik yang ada nomor rekeningnya itu Bang. Udah. Kita nomor rekening. Kirim. Siap. Nah baik Kak Fasil, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan kepada seluruh kawan-kawan, rekan-rekan seperjuangan PJOK. Jangan dulu vakum, salam olahraga. Salam. Terima kasih. Dan saya pribadi minta maaf dan memohon maaf kepada Kak Fasil dan beberapa kawan-kawan, di mana selama ini saya kurang aktif baik dalam mengerjakan tugas maupun ikut dalam Zoom. Kenapa? Karena memang di daerah kami khususnya Kecamatan Gomo ini mati lampu, nggak ada lagi jaringan Kak Fasil. Makanya harus dimaklum dengan keadaan ini. Semoga nanti pertukaran dengan Pak Bupati yang baru nanti, semoga lampu di Nia Selatan ini tetap hidup. Sehingga jaringan tetap ada di Kecamatan Gomo. Makanya ini adalah salah satu perhatian kita bersama nantinya. Mau siapapun yang dekat sama Bupatinya diusulkan gitu maksudnya. Agar lampunya jangan mati. Dan seterusnya Kak Fasil, bila ada selama ini kesalahan sejak ada pertemuan tatap muka maupun di Zoom ini baru pertama saya ikut, mohon maaf karena memang saya orangnya memang serba kekurangan, lemah orangnya, memang besar kata-kata tetapi dalam mengikuti segala sesuatu itu agak kekurangan, itulah saya. Dan saya memohon maaf
mohon dimaklum dengan keadaan saya dan keadaan lingkungan yang saya berada saat ini. Karena semuanya itu didukung oleh fasilitas atau internetan yang memang mendukung untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk itu saya mohon maaf bila saya memang kurang aktif selama ini. Semoga ke depan kita selalu bersama, kita tetap menjunjung tinggi yang namanya bagaimana kemajuan PJOK kita ini khususnya di dunia selatan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya Bu. Ya, Bu. Jadi untuk selanjutnya kepada Kak Delianus bagaimana? lagi sibuk jaringan itu, Kak. Kayaknya kakak itu lagi di kereta itu loh, Kak. Oh iya ya. Baik. Ya, tadi gue yang terus Untuk videonya. serangan pajak itu, Iya. Kak. Ya silakan Kak Tafanael. Apa itu? Itu Kak Fasil mau nanya. Ya. Kan kemarin kebetulan untuk aplikasi untuk LSM itu udah terhapus sama saya. Bisa nggak dikirim lagi apanya sehingga bisa saya download ulang? Sehingga saya bisa masuk nanti segala sesuatu pekerjaan dalam kegiatan itu bisa saya kerjakan langsung gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dan tentang ini aplikasi LMS-nya sudah tertanam di apa kita. Kita buka PMM ada nanti di situ. Kita klik, kita masuk dan sudah ada tertanam di dalamnya LMS. Jadi silakan kita buka macam kalau data kita atau apa namanya Serdik ya sudah Oh iya. dalamnya. Jadi silakan kita buka dan pasti ada di sana. Oke, artinya kita guru ini semua ada. Oke, kira-kira begitu dan untuk selanjutnya dipersilakan Kak Justus. Apalagi? Itu mengenai tugas tadi Kak Fasil itu sudah saya cek. Ternyata saya tadi lupa menautkan linknya gitu. Jadi ya karena kelupaan tadi, tapi beruntung tadi sudah diingatkan oleh Eka tadi ya. Beruntung tidak lupa lagi. Ada centang hijaunya gitu Kak Fasil. Jadi hanya sekedar pemberitahuan Kak Fasil. Baik, terima kasih. Terima kasih atas info yang disampaikan Kak Justus. Baik, untuk selanjutnya ada lagi Kak Karyanto sama Kak Niat Hati dipersilahkan. Kalau tidak, maka kita akan selesaikan ini. Kita tutup. Ya, silakan Kak Tafanael. Nggak ada lagi nggak? Oh, nggak lagi. Oke. Baik. Tidak ada lagi. Kepada kakak yang lain tidak ada, yang dua orang ini, Kak Niat Hati Alawat dan Karyanto Loi. Kepada kakak dipersilakan. Pasca. Baik, karena tidak ada lagi atau kepada kakak yang lain ada lagi yang disampaikan? Nah, ini lagi Kak Suasani masuk lagi dia. Kita Ada dengar. satu lagi, Kak. Satu di sini, Kak. Besok Besok kan pemilu. Jangan lupa kita datang ke TPS, kita memilih yang ada dari hati nurani kita. Terima kasih, Kak, informasi. Baik, terima kasih atas masukannya ya. Baik, kepada Kak Suasani dipersilahkan. Ayah, apa na seorang umur masih sekolah lah. Nang ayah di wami. Sama mai mi Kata-kata perpisahan Kak ini udah kami awali semuanya tadi, tinggal Ya, kami. Pakai baju lah dulu Kak. Baik, Banyak cerita gue ayah. begini Kak. Artinya kami, mohon maaf kami sudah melanjutkan ya. Mohon maaf sudah melanjutkan. Dan kedua masalah refleksi bukti karya kakak kan sudah selesai. Dan sudah beberapa orang tadi kakak-kakak yang lain untuk merefleksikan bukti karya dan tentunya saya sebagai Fasil adalah memberikan apresiasi kepada kakak di mana kakak telah selesai tugas ya. Berikutnya sudah selesai tugas kita bukti karya dan tentunya ini adalah dari awal pertengahan jimit kita atau tatap maya kita atau Zoom kita ini, maka inilah tiba saatnya kita akhiri
jimit kita ini. Kita laksanakan jimit sekurang lebih 19 kali. Ya, jadi artinya tentunya penutupan tadi sudah saya mulai, dan mungkin beberapa kawan tadi 4 orang tadi yang menyampaikan kesan-kesan dan langkah-langkah selanjutnya. Jadi mumpung kakak juga sudah hadir, maka dipersilakan kakak untuk menyampaikan suatu penguatan atau langkah-langkah selanjutnya dan harapan kakak. Baik, untuk harapan saya ke depannya, semoga PKG ini berlanjut terus, dan semoga pendidikan yang kita terima selama ini bisa kita jalankan di sekolah kita masing-masing, dan semoga kita selalu sehat selalu dan panjang umur. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Kak, dan karena tidak ada lagi kepada kakak-kakak yang lain, titip salam kepada kawan-kawan yang belum hadir. Apabila ada mungkin yang ini diinformasikan, dan alangkah baiknya dibuka kameranya semua. Dan yang tidak hadir saat ini, titip salam kepada kawan-kawan yang lain. Kita sudah mengakhiri pertemuan kita, jimit kita, dan tugas masih ada lagi di LMS. Silakan kita berselancar setelah selesai ini, dan masalah jimit sudah kita tidak ada lagi. Jadi itu saja, segala kekurangan mohon dimaklumi. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, saya mohon kepada Kak Berkat untuk membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada pemimpin kita dalam doa pada sore hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Berkat untuk memimpin kita dalam doa, dan izinkan saya mematikan rekaman ya kakak-kakak. Saya matikan rekaman.